Nah, pada bagian pertama tadi kita sudah bicara mengenai bahwa dinosaurus itu ada atau pernah ada, dan yang kedua kita bicara mengenai rekonstruksi dinosaurus. Nah, pada bagian kedua ini kita akan melihat ada 2 pandangan tentang dinosaurus. Nah, Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu bisa melihat di layar itu adalah orang-orang yang melihat dinosaurus dari kacamata teori evolusi dan juga orang-orang yang Kristen yang percaya mengenai dinosaurus dan melihatnya dari kacamata Alkitab. Yang menarik adalah fosil yang sama, kalau dilihat dari orang yang mempunyai persepsi percaya teori Darwin, teori evolusi, maka dia akan mengatakan bahwa di fosil tersebut itu adalah bukti daripada evolusi. Nah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, orang yang mempunyai persepsi atau presaposisi dari percaya doktrin penciptaan, ketika dia melihat dinosaurus, maka dia akan mengatakan bahwa fosil ini adalah bukti kebesaran daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, presaposisi atau persepsi kita itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita melihat daripada fosil yang ditemukan. Itu akan mempengaruhi sekali interpretasi kita terhadap fosil yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu kita perlu melihat bersama-sama pandangan yang ada, dan nanti kita coba menganalisa dari kacamata orang-orang yang percaya penciptaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam teori evolusi dikatakan bahwa dinosaurus itu hidup pada zaman Triasik, Jurassic, dan Cretaceous. Karena mereka hidup kira-kira tahun 252 sampai tahun 66 juta tahun yang lalu, maka dikatakan bahwa dinosaurus itu punah 65 juta tahun yang lalu. Jadi dinosaurus sudah punah 65 juta tahun yang lalu. Nah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang percaya penciptaan itu berkata bahwa tidak, dinosaurus tidak selama itu. Bahkan ada bukti-bukti bahwa dinosaurus itu hidup berdampingan dengan manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat ada 2 tabel saya membandingkan antara orang-orang yang percaya evolusi dan orang-orang yang percaya penciptaan. Nah, orang-orang yang percaya evolusi mengatakan bahwa dinosaurus itu kemudian berevolusi dari reptil, jadi reptil menjadi dinosaurus, lalu kemudian dari dinosaurus ini ada dinosaurus yang berevolusi menjadi burung. Nah, sebaliknya orang-orang yang percaya penciptaan mengatakan bahwa dinosaurus itu diciptakan oleh Tuhan dan hidup bersama dengan manusia. Sebaliknya tadi teori evolusi mengatakan dinosaurus itu sudah punah 65 juta tahun yang lalu, berarti dinosaurus tidak pernah hidup bersama dengan manusia. Nah, sebaliknya orang-orang yang percaya kreasionis atau orang yang percaya penciptaan, ketika melihat itu dari kacamata Alkitab seperti yang digambarkan di dalam Kejadian pasal 1 dan 2, ya, maka kita harus menemukan bahwa di dalam Kejadian 2 itu Adam itu kan menamakan segala jenis binatang, termasuk di dalamnya Adam menamakan dinosaurus. Nah, kalau Adam menamakan dinosaurus kemudian hidup selanjutnya, maka itu juga memungkinkan bahwa dinosaurus itu kemudian masuk ke dalam bah Ranu, karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan bumi ini dengan air bah, dan Tuhan akan mengirim binatang-binatang sepasang demi sepasang, kecuali binatang yang tidak haram itu bisa 7 pasang. Nah, Bapak Ibu sekarang kita bisa melihat di dalam tabel ini, jelas ini ada hal yang berbeda sekali antara pemikiran dari orang-orang yang menerima teori evolusi dan orang-orang yang percaya penciptaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang percaya penciptaan, mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan dinosaurus itu pada hari ke-6, karena dinosaurus itu adalah binatang darat. Di dalam Kejadian 1 ayat 24-25, Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayatnya, saya akan bacakan di dalam bahasa Inggris. Then God said, let the earth bring forth the living creature according to its kind. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya udah pakai dalam bahasa Inggris? Problemnya ada di dalam bahasa Indonesia, itu kata according to its kind itu tidak ada. Ya, jadi dialah bumi mengeluarkan berbagai banyak makhluk sesuai dengan jenisnya. Cattle and creeping things and beasts on the earth, each according to its kind. Nah, sekali lagi kata each according to its kind itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. And it was so, and God made the beasts of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind. And God saw that it was good. Nah, Bapak Ibu sekarang kalau kita melihat di dalam bagian ini, jelas
Kejadian 1 ayat 22 mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan makhluk-makhluk darat ini, Tuhan menciptakan sesuai dengan jenisnya sendiri-sendiri. Bukan ada jenis yang satu kemudian berevolusi menjadi jenis yang lain. Tidak, jenisnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang fase yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Jadi, berdasarkan prinsip daripada Kejadian 1:24 sampai 25 ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada dinosaurus itu bukan berevolusi dari reptil dan tidak berevolusi menjadi burung. Pertanyaan yang muncul adalah Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita mengatakan ketika Tuhan menciptakan dinosaurus pada hari yang ke-6, maka itu berarti harus ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia itu pernah hidup dengan dinosaurus. Itu sangat wajar sekali, sangat lumrah sekali. It's very logical ya untuk percaya bahwa harus ada buktinya dong kalau dinosaurus diciptakan hari ke-6, berarti dinosaurus hidup bersama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah ada bukti tersebut? Mari kita lihat fakta-fakta yang saya tampilkan berikut ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada lukisan dinosaurus yang bernama Ethnolosaurus yang dilukis oleh penduduk asli Amerika di Grand Canyon. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa melukis seperti ini? Tentu kita tidak mengatakan itu monyet, simpanse atau gorila. Ya, satu-satunya mungkin menuliskan ini adalah manusia. Dan ternyata itu sangat mirip sekali dengan Ethnolosaurus. Jadi ini bukan lukisan anak-anak yang menggambar sembarangan. Jadi kemungkinan besar adalah kalau kita bisa melihat di sini, ya, seorang warga negara Amerika saat itu melukis berdasarkan apa yang dia lihat. Oke, bagus sekali. Nah, kita juga lihat bahwa ternyata lukisan mengenai dinosaurus itu bukan hanya di tempat tadi. Ternyata juga ada di Natural Bridge National Park. Ini ada lukisan daripada sauropod ya, atau dinosaurus yang kategori seperti Brachiosaurus, Apatosaurus dan seterusnya, yang berkaki 4 ya, yang buntutnya panjang dan lehernya panjang. Lalu juga ada lukisan Stegosaurus oleh penduduk Ica di Peru. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi Bapak Ibu bisa melihat ya, kira-kira itu dinosaurus apa? Dinosaurus kita yang sangat terkenal ini, Stegosaurus. Lalu juga ada lukisan reptil laut. Jadi Plesiosaurus itu menurut teori evolusi dia hidup sejaman dengan dinosaurus dan sudah punah juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik adalah di sini ada lukisan dari suku aborigin tentang Plesiosaurus. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini para penduduk itu seperti berusaha memburu Plesiosaurus karena menelan salah satu temannya di dalam perutnya. Ya. Jadi ada lukisan mengenai Plesiosaurus dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa memang Plesiosaurus ini reptil laut ini yang dikatakan juga sudah punah 65 juta tahun yang lalu, ternyata ada gambarnya oleh penduduk daripada aborigin. Nah, Bapak Ibu sekalian juga ada lukisan Triceratops dan Spinosaurus. Dan ini adalah lukisan yang sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Spinosaurus oleh suku Inca. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambar-gambar ini bertebaran ya, ada di mana-mana. Ini ukiran di batu. Lalu juga ada ukiran Corythosaurus oleh suku Ica juga. Ya, ini menarik Bapak Ibu sekalian karena di dalam ukiran di sini ternyata manusia sudah berusaha menjinakkan Corythosaurus ini, mau berusaha menunggangin. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Lalu juga ada, nah ini lukiran sauropod dinosaurus di makam Bishop Bell. Nah, kita tahu Bishop Bell itu hidup tahun 1410 sampai 1496 dan lukiran ini ada di Katedral Carlisle, Inggris. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat gambar yang ada, itu adalah gambaran daripada sauropod dinosaurus yang lehernya saling berlingkar begini ya. Jadi ada lukisan itu tahun 1410 sampai 1496. Jadi minimal kita bisa sudah hidup sampai abad dinosaurus itu ada sampai keberadaan di abad ke-15 karena ini jelas sekali. Lalu kemudian kita juga melihat di candi di Kamboja ya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat, nah di salah satu dindingnya Bapak Ibu bisa melihat itu ada alar panahnya ya. Bapak Ibu bisa melihat. Nah, kalau saya zoom lebih besar lagi dan saya zoom lebih besar lagi, nah ini ada beberapa gambar di kolom itu. Ukiran binatang di kolom itu. Nah, salah satu ukirannya adalah ini Bapak Ibu sekalian.
itu ada ukiran dari binatang yang mempunyai sirip-sirip di atasnya. Kira-kira binatang dinosaurus apakah itu? Bapak sekalian, kita kembali ke tokoh utama kita. Ini adalah ukiran dari Stegosaurus. Bapak sekalian, kenapa saya yakin ini Stegosaurus? Karena hanya Stegosaurus lah binatang yang punya sirip-sirip di atasnya. Sedangkan binatang-binatang yang lainnya tidak ada. Dan kalau kita bisa melihat di ukiran tersebut, ini sangat mirip sekali dengan lempengan-lempengan daripada Stegosaurus. Dan ini sudah coba dibuktikan juga ke anak-anak. Ketika anak-anak dikasih gambar ukiran ini, ditanya, ini lukisan binatang apa? Dan mereka langsung menjawab Stegosaurus. Bapak sekalian, dan kita bisa melihat juga di dalam satu buku berjudul Dinomania, dia mengatakan bahwa ukiran ini itu tahun candi ini dibangun tahun 1186. Dan ukiran ini adalah ukiran daripada Stegosaurus diakui. Nah, cuman dia mengatakan bahwa kenapa ukiran itu bisa muncul, itu karena memang pada saat itu dinosaurus itu tulang sudah ditemukan. Jadi kemungkinan ada ini karena dikatakan koinsiden atau secara kebetulan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya menolak pandangan ini bahwa ini hanya kebetulan, karena dari bukti-bukti yang ada yang lain, ya itu menunjukkan bahwa memang manusia pernah melihat dinosaurus itu dan kemudian mereka mengukirnya di candi ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, juga ada patung-patung dinosaurus. Nah, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat ini patung yang mirip dengan binatang yang kategori yang ini, Ankylosaurus, family dari Ankylosaurus. Lalu juga ada dinosaurus yang lain, ya. Ini juga di Alcambro, Meksiko. Lalu juga ada jenis dari Sarapopsian dinosaurs, ya, yang ini sejenis keluarga daripada Triceratops. Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ya, itu saya taruh di bagian belakang kanan itu family-nya itu punya bagian bagian di sini cukup besar dan kadang-kadang punya paruh dan punya kayak tanduk-tanduk dan segala macam. Lalu ini adalah dinosaurus yang kalau nggak Diplodocus itu Apatosaurus, jenis Sauropodinosaurus yang ada di Alcambro di Meksiko, patung. Lalu juga ada kayak sulaman, ya, sulaman daripada dinosaurus di Peru. Lalu juga sekali lagi ini Bapak sekalian, di Peru itu ada ukiran manusia itu berusaha menunggangi Triceratops. Lalu juga ada manusia melawan dinosaurus yang namanya Allosaurus, ya, sekali lagi ini juga di Peru, ya. Lalu juga sekali lagi ada manusia bersama dengan Stegosaurus itu di Peru, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dengan gambar-gambar tadi, ya, yang berupa ukiran, lukisan, dan bahkan juga patung yang ada, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kita memiliki banyak bukti mengenai keberadaan dinosaurus yang hidup bersama dengan manusia. Dan hal itu jelas bertentangan dengan teori evolusi yang mengatakan bahwa dinosaurus itu sudah punah 65 juta tahun lalu, atau berarti dinosaurus itu tidak hidup bersama dengan manusia. Dan ini yang kita bisa lihat apa yang dibuktikan oleh lukisan-lukisan maupun ukiran-ukiran tersebut. For as long as mariners have sailed the oceans, they've brought home stories of a great sea serpent. Stories dismissed as fishermen's tales, told by cold, hungry men in alien waters far from dry land. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau melihat video tadi, kita bisa melihat bahwa ternyata Plesiosaurus itu bahkan bisa dilihat oleh orang-orang penduduk di aborigin dan juga oleh arsitek tadi. Nah, itu semua juga sekali lagi membuktikan bahwa reptil laut yang dikatakan 65 juta tahun yang lalu ternyata masih hidup sampai dengan sekarang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira kenapa dinosaurus yang kita temukan itu berbentuk dalam fosil? Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat pemikiran yang ada itu adalah bahwa menurut teori evolusi bahwa ada binatang yang mati kemudian terkubur selapis, kemudian demi selapis dengan kubur tanah kemudian menjadi fosil. Nah, Bapak-Ibu sekalian, teori ini menarik, namun ternyata Bapak-Ibu sekalian, hal ini tidak mungkin bisa terjadi. Kenapa? Kalau terjadi seperti ini, maka dinosaurus itu sebelum dia menjadi fosil, dia akan mengambang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang mungkin terjadi adalah seperti ini.
ketika seekor binatang mati, ya lalu yang kemudian terjadi adalah binatang tersebut akan dimakan. Jadi yang terjadi adalah tulang belulangnya jadi berantakan. Nah, bagaimana teori fosil itu bisa terbentuk? Kemungkinannya adalah ini. Jadi digambarkan di gambar ini bahwa seekor ikan sedang berenang tiba-tiba langsung tertimpa tumpukan daripada tanah, lalu kemudian dia langsung mati, terkubur, lalu kemudian nanti yang terjadi adalah baik sisiknya, baik dagingnya itu semua membusuk, sisa tinggal tulang, dan tulang-tulang itu kemudian diisi dengan mineral-mineral, diisi dengan dari kandungan air yang ada di lapisan tanah itu, dan kemudian menjadi fosil. Nah, Bapak sekalian, saya lebih percaya ini jadi bahwa pembentukan fosil itu terjadi harus mendadak. Karena kalau tidak mendadak, yang terjadi adalah pertama, kalau dia mati dia akan dimakan oleh binatang lain. Yang kedua, dia bisa mengambang. Nah, Bapak sekalian, apakah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang fosil itu terbentuk secara mendadak? Ada, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian bisa melihat gambar yang ada di dalam layar. Ini adalah fosil Ichthyosaurus yang sedang melahirkan anaknya. Jadi dia sedang melahirkan, di dalam posisi dia lagi mengeden mau melahirkan anaknya, dia tiba-tiba terkubur. Lalu kemudian menjadi fosil. Ya jelas, jadi dia mati dalam menjadi fosil dalam posisi dia sedang mendadaknya, sedang melahirkan anaknya. Lalu Bapak sekalian juga bisa melihat di gambar yang berikutnya, ini ada gambar ya saya perbesar ya, ini gambar yang pertama, gambar yang kedua saya perbesar. Nah, Bapak sekalian bisa melihat di gambar apa ini? Ini adalah gambar ikan yang sedang menelan ikan yang lain. Jadi di dalam pada saat dia sedang menelan, tiba-tiba dia terkubur. Bapak sekalian, kalau ya ini ya jelas ini menunjukkan bahwa sangat mendadak, maka ikan ini kemudian terkubur lalu kemudian menjadi fosil. Jadi proses pembentukan fosil itu harus terjadi secara mendadak, tiba-tiba terkubur, sehingga bagian-bagian tubuh yang lain dan tulang-tulangnya itu tidak berantakan, tidak tercecer satu dengan yang lain, lalu kemudian mineral yang ada di tulang tersebut itu bisa tergantikan. Tapi Bapak sekalian, nah fosil-fosil juga sering dikatakan bahwa kalau ada fosil itu berarti usianya sudah tua. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apakah ya pandangan ini jelas diterima oleh pandangan orang-orang evolusionis. Namun Bapak-Ibu sekalian, coba Bapak-Ibu melihat gambar yang ada saya tampilkan di layar. Bapak-Ibu sekalian, kira-kira Bapak-Ibu lihat ini fosil apa? Nah, Bapak-Ibu sekalian, jelas saya percaya Bapak-Ibu tahu ini adalah fosil daripada topi manusia. Saya kurang tahu ya, topi, saya bukan ahli topi, saya nggak tahu ini topi abad keberapa ya. Kelihatannya mungkin abad 15 ke atas atau gimana ya, saya kurang pasti saya ya. Nah, cuman yang pasti ini menunjukkan bahwa usia daripada fosil topi ini tidak tamak, tidak jutaan tahun, sangat dekat sekali, baru ratusan tahun. Ya, jadi apakah fosil itu, kalau kita menemukan sesuatu berupa fosil itu berarti jutaan tahun? Ternyata tidak, Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini juga hal yang menarik. Ditemukan bagian daging daripada dinosaurus. Ya, Bapak bisa melihat bagian A, B, dan C. Ya, ini adalah bagian dari dinosaurus. Ya, jadi di dinosaurus yang ditemukan ternyata ada yang masih utuh. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau benar dinosaurus itu punah 65 juta tahun yang lalu, berarti kita harus mengatakan bahwa daging-daging ini terpelihara selama 65 juta tahun yang lalu. Para ibu mungkin akan berkata, nggak mungkin, saya tinggalkan daging saya aja di rumah sekian lama, itu juga pasti busuk, pasti nggak lama juga akan hancur dengan oleh bakteri pengurai dan seterusnya. Nggak mungkin, masih ada ya. Lalu Bapak-Ibu sekalian, ini juga penemuan yang menarik ya, tulang daripada T-Rex ketika dipotong penampangnya lalu ditemukan ada sel darah merah di dalamnya. Bagaimana mungkin sel darah merah itu bisa bertahan 65 juta tahun yang lalu, selama 65 juta tahun? Nggak mungkin, Bapak-Ibu sekalian. Kita tahu darah juga sama seperti kulit, sama seperti daging, itu akan lama-lama akan hancur ya. Dan Bapak-Ibu sekalian bisa melihat ya bahwa Dr. Schweitzer, penemunya sendiri, sampai berkata bagaimana sel ini bisa bertahan 65 juta tahun yang lalu, selama 65 juta tahun. Jadi ini hal yang dipertanyakan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu juga bisa melihat ini fosil dari busi. Lalu juga Bapak-Ibu sekalian ya,
Bagi orang yang old itu tahu ini adalah fosil daripada handphone Nokia. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan hal-hal seperti ini kita bisa melihat bahwa fosil itu tidak berarti jutaan tahun. Proses pembentukan fosil itu bisa terjadi ratusan tahun, bisa terjadi dengan cepat, bahkan cenderung ya harus terkubur dengan cepat. Jadi jadi fosil itu tidak berusia jutaan tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga penemuan yang menarik. Nah, Nodrosaurus ditemukan tahun 2011 di Kanada. Ya, Bapak Ibu bisa melihat gambarnya di sini ya. Ini masih ditemukan, masih ada kulitnya. Ya, masih kelihatan. Ini seperti mumi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dinosaurus ini tidak selasa tua seperti yang digambarkan oleh teori evolusi yang mengatakan sudah punah 65 juta tahun yang lalu. Karena kalau kita mengatakan ini mumi pun tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Lalu kemudian kita juga bisa melihat ada penemuan fosil dinosaurus yang berparuh burung. Ya, ini masih ada dagingnya sedikit ya, soft tissue-nya. Ya. Artikel ini saya buka waktu tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa melihat bahwa di dalam part 2 ini bahwa orang-orang yang percaya penciptaan itu mempunyai bukti-bukti yang mendukung, yang sangat mendukung pemikirannya, mengatakan bahwa dinosaurus itu tidak punah 65 juta tahun yang lalu. Dinosaurus itu diciptakan oleh Tuhan dan dinosaurus itu kemudian hidup bersama-sama dengan manusia. Nah, Bapak sekalian, inilah akhir dari part 2. Nanti di dalam part 3 kita bicara mengenai apakah dinosaurus makhluk ke dalam Batranu atau tidak.